Ya, welcome to Bible Culture Study. Saya dengan Pangeran Manurung. Sejenak kita membahas kasus yang lagi hangat, yaitu kasus Bapak Saifuddin Ibrahim yang kembali dianggap menistakan agama atau menodai agama Islam ketika beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 300 ayat dalam Al-Quran itu yang perlu dihapus karena dianggap melahirkan kaum radikal atau teroris lah istilahnya itu. Nah, ini menjadi penting karena sekelas menteri juga telah bersuara atas hal ini. Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan komentar tentang case ini, dan juga beberapa teman dari Islam juga telah memberikan argumen tentang hal ini. Nah, tapi yang pertama izinkan saya secara pribadi mengapresiasi pelayanan dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Rekam jejak pelayanan beliau yang saya lihat begitu gigih dalam menyuarakan ya kebenaran yang dia yakini oleh beliau, dan beliau merasa ini perlu untuk didengarkan oleh berbagai banyak pihak. Itu sebabnya secara pribadi saya berharap kasusnya bisa menemui titik terang, dan kami berdoa yang terbaik untuk Bapak Saifuddin Ibrahim. Nah, mengapa ini menjadi penting untuk dibahas? Karena kasus 300 ayat dalam Al-Quran yang diminta untuk dihapus itu juga bisa nanti dibenturkan dengan orang-orang yang misalnya salah memahami Alkitab lalu meminta ya kepada pemimpin-pemimpin Kristen supaya ayat-ayat dalam Alkitab yang juga dianggap itu ekstrim juga perlu dihapus misalnya. Nah, jadi yang kedua adalah begini, apakah memang teks kitab suci itu selalu pasti melahirkan kaum-kaum yang ekstrim atau kaum-kaum yang radikal, begitu ya? Nah, itu sebabnya saya ingin membicarakan case ini dari aspek kontekstual dan historis. Apakah teks kitab suci selalu melahirkan kaum radikal? Begitu. Nah, kalau kita lihat ya, jauh sebelum Islam muncul, pada abad ketiga sebelum Masehi, di Judaism culture juga telah muncul mazhab-mazhab atau kelompok-kelompok yang ada yang radikal, ada yang tidak radikal. Tetapi anehnya mereka juga membaca kitab suci yang sama. Kasus ini perlu kita lihat supaya nanti kita bisa menjawab apakah memang kitab suci atau kitab suci yang mengandung teks-teks yang dianggap keras itu akan selalu melahirkan pengikut atau penganut yang radikal. Nah, perjanjian lama itu kasusnya mirip. Bahwa dalam perjanjian lama ada juga ayat-ayat kitab suci yang sangat ekstrim, yang sangat keras. Tuhan berfirman kepada Daud, Tuhan berfirman kepada Musa, Nabi Musa, dan juga nabi-nabi yang lain. Sebuah perintah yang dianggap ini sangat keras. Penggallah mereka, bunuhlah mereka, dan jangan sisakan apapun. Nah, itu dalam perjanjian lama, teks-teks itu banyak. Nah, itu sebabnya bahkan dari kaum Kristen sendiri atau penafsir dari Alkitab sendiri juga melahirkan kelompok-kelompok yang juga ekstrim juga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu sangat kejam. Nah, mengapa muncul teologi itu? Karena membaca teks. Nah, tapi kan kita tahu bahwa tidak semua penafsir perjanjian lama itu menjadi radikal. Karena beberapa menafsirkannya secara hurufiah, beberapa juga yang lain menafsirkan secara literal misalnya. Berdasarkan konteks gramatikal, leksikal, dan juga secara historis misalnya. Jadi teksnya sama, tapi melahirkan kaum radikal, tapi juga melahirkan kaum yang moderat. Nah, dalam konteks menafsirkan kitab suci, misalnya menafsirkan Al-Quran, kita bisa lihat ya, bahwa memang ya ini nih, apakah teks kitab suci akan melahirkan pemikir-pemikir yang radikal? Saya bilang ya dan tidak. Misalnya ISIS yang jelas-jelas mereka sangat radikal, sangat ekstrim, dan ketika mereka melakukan aktivitas yang ekstrim, yang sangat kejam itu, mereka mendasarkannya atas penafsiran kepada teks kitab suci. Kan begitu.
Tetapi apakah semua penafsir dari atau pembaca dari Al-Quran menjadi ekstrim seperti ISIS? Oh, kita tahu. Tidak ya, tidak. Jadi ada orang yang menyarankan begini, harusnya kitab suci itu harus dilihat, harus didekati, diidentifikasi, dianalisa berdasarkan konteks dan zaman-zaman tertentu. Nah, itu sebabnya ada ayat yang akhirnya menjadi tidak relevan di zaman-zaman tertentu, di konteks-konteks tertentu. Ayat yang sesuai di konteks perang tentu saja tidak akan sesuai di konteks non-perang, misalnya begitu. Nah, tadi saya cerita tentang ISIS yang menafsirkan teks, lalu kemudian melahirkan ideologi yang sangat ekstrim. Kaum Zelot juga demikian. Ya, mereka begitu ekstrim. Farisi juga demikian. Maka Talmud itu berisi berbagai rabi-rabi yang menafsirkan kitab suci secara berbeda-beda dengan pendekatan yang berbeda-beda sehingga melahirkan ideologi yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat dari case ini, saya ingin mengatakan bahwa teks kitab suci itu akan selalu melahirkan mazhab-mazhab atau kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Maka kalau kita berbicara seseorang yang menjadi radikal, sebenarnya faktornya banyak. Bukan hanya karena menafsirkan teks kitab suci. Ada juga karena dipengaruhi oleh ekonomi. Ada yang dipengaruhi oleh dengan siapa dia berkomunitas, siapa gurunya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang himbauan dari Pak Saifuddin Ibrahim bahwa 300 ayat dalam Al-Quran itu perlu dihapus. Nah, ini prosesnya bagaimana? Menurut saya menarik juga ya. Karena proses pengumpulan Al-Quran itu, kalau Bapak Ibu, teman-teman baca misalnya sejarah pengumpulan Al-Quran itu kan lama. Nah, waktu saya melihat YouTube-nya Pak Saifuddin Ibrahim, ketika beliau mengatakan 300 ayat dalam Al-Quran perlu dihapus, itu saya pikir, siapa ya yang berwenang untuk hal ini begitu ya. Lalu saya bayangkan begini. Misalnya ada orang yang ketika membaca Alkitab juga tidak setuju dengan Alkitab. Isinya misalnya. Ketika membaca misalnya kitab Kidung Agung yang dianggap terlalu vulgar. Ketika membaca misalnya kitab-kitab Perjanjian Lama yang dianggap juga Tuhan menyuruh memenggal orang, Tuhan menyuruh membunuh orang, membakar, dan tidak menyisakan apapun. Lalu orang tidak setuju dengan kisah-kisah dalam Alkitab. Lalu dia sarankan supaya 200 ayat dalam Alkitab itu juga perlu dihapus. Nah, saya pikir kira-kira apakah PGI yang berwenang untuk menghapus ini, apakah PGLII atau organisasi mana yang berhak untuk bisa menghapus ini? Apakah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau kita lihat kitab suci itu menjadi kanon namanya. Ya, misalnya Alkitab menjadi 66 kitab itu kan, itu ceritanya menjadi sangat panjang begitu. Nah, konsili mana yang reliable atau dapat dipercaya untuk menghapus atau menambahkan kitab suci? Jadi kalau ada himbauan dari Pak Saifuddin Ibrahim 300 ayat dalam Al-Quran itu layak untuk dihapus. Nah, apa jawaban kita ketika nanti ada dari non-Kristen yang membaca Alkitab dan tidak setuju dengan isinya, lalu meminta kita untuk menghapus ayat itu? Nah, jadi maka yang saya lihat dari case ini, dalam dialog lintas agama, mungkin yang kita perlukan adalah titik terang supaya kesalahpahaman antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Buddha, dan juga dengan agama yang lain itu menjadi tidak terlalu lebar kesalahpahamannya. Mungkin di konteks-konteks itulah mungkin kita perlu untuk berdialog, begitu. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk karena tidak suka dengan teks kitab suci agama lain lalu meminta mereka untuk menghapus itu. Saya pikir dalam konteks bahwa kita
beraneka ragam di Indonesia, saya kira kepentingannya itu tidak terlalu perlu. Misalnya, Yesus Kristus dalam Alkitab dan Isa dalam Al-Quran, apakah itu tokoh yang sama? Nah, ada benang merah yang bisa diambil dari case ini, begitu ya. Ada titik merah nanti yang bisa, atau ada jembatan yang nanti bisa ditemukan ketika kita membicarakan ini misalnya. Atau misalnya culture berkerudung yang disebutkan di dalam Islam culture, budaya Islam, tapi juga dalam Alkitab juga disebutkan. Misalnya oleh Paulus yang juga menyinggung perempuan-perempuan yang berkerudung. Sehingga sebenarnya kerudung ini tradisi dari mana? Nah, mungkin topik-topik seperti itu layak untuk diperbincangkan misalnya begitu. Atau misalnya sunat yang jelas-jelas ditulis dalam Alkitab juga itu sekarang diaplikasikan oleh teman-teman dari Islam, tapi sebagian Kristen malah tidak melakukan sunat misalnya, tradisi sunat misalnya. Nah, ini kan menurut saya adalah hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan, atau misalnya kesalahpahaman tentang istilah Tritunggal. Nah, bagi saya di titik-titik seperti ini kita bisa duduk satu meja lalu ngopi bareng, kemudian ya bisalah berdiskusi secara santai ya, supaya kesalahpahaman itu tidak semakin melebar ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari kasus ini adalah begini. Memang kebebasan berpendapat tentang agama di Indonesia ini belum sebebas di negara-negara barat. Itu sebabnya agama-agama yang telah diakui di Indonesia, hendaknya ketika kita berbicara tentang keyakinan agama orang lain, kita lebih berhikmat. Karena mimbar untuk hal-hal itu belum sebesar dengan ruangan-ruangan yang disediakan di Eropa misalnya begitu ya. Nah, masih ada istilah mayoritas, minoritas di Indonesia, dan ini cukup menyulitkan memang ya. Ini cukup menyulitkan bagi para pecinta-pecinta debat misalnya gitu ya, atau pecinta-pecinta dunia apologetika. Nah, kemudian di beberapa kalangan Kristen kan juga merasa begini, bahwa ada kasus-kasus yang melibatkan ustadz misalnya begitu ya, yang telah dilaporkan ke polisi, tetapi update perkembangannya itu tidak terlalu tidak terlalu memuaskan. Misalnya kasus-kasus yang dianggap menodai atau menghina agama Kristen. Nah, mungkin secara hukum atau secara politik saya tidak paham, tetapi mungkin itu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jadi saya kira itu dari saya.